Saya ingin menyampaikan suatu hal di dalam pergumulan hidup saya sendiri, terutama yang saya alami. Mungkin kepada kawan-kawan sekalian mungkin bisa bermanfaat gitu ya. Yang intinya adalah pokok daripada kekristenan. Ya. Saya pernah mengalami kesulitan dalam memahami bagaimana sebenarnya Kristen itu. Artinya kalau kita lihat dari luar ya, kita kalau kita ikutin keimanan kita itu lebih dahulu dibenarkan oleh Tuhan, bukan karena kehebatan dan bukan karena perbuatan kita yang baik dan bagus. Waktu kita berdosa pun melalui kematian daripada Kristus Yesus di salib di Golgota, dosa-dosa kita, orang-orang yang telah dipilih olehnya, dosanya telah dihapuskan. Nah, sedangkan ada kita tahu di tetangga kita misalnya, untuk bisa kamu pergi beroleh keselamatan itu, bisa kamu dapat kehidupan kekal bersama Tuhan itu, kamu tuh harus baik dulu. Malah harus lebih banyak baikmu daripada ketidakbaikanmu. Ya, konsepnya berbeda. Ya. Konsep kita itu adalah kita itu masih berdosa, karena memang selama kita di dunia ini sangat sukar bagi kita untuk tidak berdosa. Saya nggak ngerti gimana ceritanya. Gimana dosa kita ditransfer ke Kristus gitu ya? Gimana itu ditulis? Nah, bagaimana Kristus kebenarannya dia dikasih ke kita? Nah, itu saya mengalami kesulitan di situ pada suatu waktu lampau, dan mungkin saya akan ingin share kepada kawan-kawan semua apa yang saya jalani. Nah, cuma karena waktu kita pendek, saya hanya nanti menunjukkan ini loh ayat-ayatnya itu ini ya. Nanti silakan kalian pendalaman sendiri ya. Kalau memang nanti ada hal-hal yang ingin diklarifikasi. Nah, pertama sekali yang ingin kita lihat adalah dari sejarah kejadian ini. Dulu itu nggak ada namanya gereja. Dulu itu nggak ada namanya tempat berkumpul. Jadi kalau kita lihat dari mulai kisah Nuh ya, waktu Nuh keluar dari dari air bah itu, yang dia ingin adalah dia membangun mesbah kepada Tuhan, ya kan? Persembahan. Demikian juga si Abraham. Abraham waktu tiba di tanah Kanaan, dia juga bangun mesbah. Ya. Kemudian juga si Ishak, si Yakub waktu bergumul dengan Tuhan, dia lihat ada tangga yang di mana mereka naik di tempat itu, dia bangun mesbah. Ya. Jadi tidak ada tempat seperti kita yang tempat berkumpul bersama-sama dengan Tuhan. Pertama kali gereja itu ada, ya, Tuhan berikan adalah melalui Musa. Jadi pada saat peristiwa Musa ini, Musa itu adalah seorang tokoh yang sangat luar biasa sekali di Perjanjian Lama, dan saya kira salah satu tokoh yang terbesar. Sedemikian pentingnya Musa ini sampai sebelum dia lahir masa kecilnya pun diceritakan, dia kan dia kan orang tuanya kan menyebutkan dia kan, karena ketika itu nggak boleh ada. Ya. Jadi kalau kalian baca ya kitab Kejadian, kitab Keluaran, di kejadian yang terakhir itu sebenarnya di situ si Yusuf menjadi perdana menteri, ya kan? Kan terjadi kelaparan 7 tahun, semua orang datang, ya termasuk saudara-saudaranya. Nah, si Yusuf akhirnya ketahuan dia jadi menteri. Waktu saudara-saudaranya jadi itu, mereka kaget dan bercampur takut dan bersambung gembira. Ya, di situ disebutkan. Nah, si Yusuf mengajak saudara-saudaranya semua, termasuk bapaknya, untuk migrasi ke Mesir. Ya. Disitulah mereka, ditreatlah mereka sebagai perlakuan yang sangat khusus, ya, namanya di Mesir itu di tanah Gosen. Ya. Jadi waktu si Yusuf menjadi perdana menteri, istimewa kali itu, bapaknya, ibunya, anaknya. Ya. Dan mereka kalau dilihat catatan itu ada sekitar 70-an orang yang pindah itu dari Kanaan ke Mesir. Ya. 430 tahun kemudian, ya. Jadi kita bicara. Waktu Musa memimpin mereka keluar dari tanah itu, disebutkan jumlahnya itu sudah hampir sekitar 2 juta orang. Ya. Karena di situ disebutkan lelaki yang dewasa itu 650.000, ya kan?
Kalau dikalikan istrinya terus tambah anaknya, kira-kira itu 2 juta orang. Dan bayangkan memimpin 2 juta orang, tidak ada internet, tidak ada WA, tidak ada komunikasi yang lain. Jadi betul-betul itu adalah karya Tuhan. Nah, kita kembali lagi. Waktu Yusuf mereka berlaku istimewa, itu akhir daripada kita kejadian. Ya. Nah, di situ terakhirnya itu adalah Yakub memberikan berkat kepada cucunya. Ya. Nah, waktu kita masuk kepada kitab Keluaran, di situ diceritain Fir'aun yang dulu kawannya dan mengenal si Yusuf itu sudah digantikan oleh Fir'aun baru, dan di situ diterangkan yang tidak mengenal Fir'aun, tidak mengenal Yusuf, ya. Malah dia jadinya dia ini, wah ini orang beranak pinak cepat banget, banyak ya, dan kuat-kuat lagi. Ya. Akhirnya dia memberikan peraturan bahwa orang ini, ya, yang tadinya dapat perlakuan istimewa di Gosen, ya kan, sekarang dapat perlakuan istimewa juga. Tapi kalau sini perlakuan istimewa di atas, ini perlakuan istimewa di bawah, karena mereka akan dijadikan sebagai kerja paksa, ya, suruh kerja, nggak dikasih duit, kan, kira-kira gitu. Ya. Jarodi. Dan lebih hebat lagi, puncaknya adalah Fir'aun ini memerintahkan kepada bidan-bidan ketika itu, supaya kalau ada anak laki-laki Israel yang lahir, ya, supaya langsung dibunuh. Jadi itu adalah puncaknya. Jadi kelihatan istimewa tinggi sekali di Gosen, terus istimewa rendah sekali di bawah sini. Nah, sampai 430 tahun itu terjadi. Jadi kalau kita taruh pertumbuhan Indonesia bertumbuh 2% per tahun penduduknya, kalian hitung aja dengan matematika, 1 plus N pangkat sekian dengan tumbuh 2%. Itu keluarnya itu memang hampir, aku pernah ngitung sekitar 2,3 juta. Jadi kalau ada 70 orang, ya, tapi per tahun tumbuh 2%. Saya anggap dia 2% subur, karena di sini kan disebutkan di kitab Kejadian itu bahwa orang-orang Israel itu kan cepat dia bertumbuh lagi. Nah, singkat kata, ya, akhirnya Tuhan mendengar, ya, bangsa pilihan, karena dia dulu sudah pernah memilih bangsa ini. Dia sudah janji kepada Abraham, kakek moyangnya, bahwa ini adalah bangsa pilihan yang dipilih oleh Tuhan. Jadi Tuhan mendengar itu, dia memanggil Musa. Ya, Musa 40 tahun pertama, ya, jadi kebalik nih. Kalau tadi si Yusuf itu adalah seorang gembala, menjadi perdana menteri, menjadi putra mahkota di istana. Musa didapat oleh putrinya Fir'aun, ya kan? Dia akhirnya diangkat, diadopsi menjadi anak, ya. Jadi dia diangkat sebagai putra pangeran di dalam, ya. Anak begitu dia diangkat sebagai oleh putrinya Fir'aun, dia menikmati itu sampai akhirnya ada kejadian dia membunuh, ya, karena si Musa itu tahu dia itu sebenarnya orang Israel, orang Yahudi. Dia membunuh orang, ya, orang itu adalah serdadu Mesir, dan ditanggung dia diam-diam. Dia kira nggak ada yang lihat, ternyata ada yang lihat, ya kan. Sejak itu dia berbicara luar, ya. Umur 40 tahun Musa itu lari. Bayangkan ya, Musa yang tadinya menikmati kenikmatan di istana, dia belajar segala macam ilmu apa aja ada di situ. Tiba-tiba dia harus menyelamatkan dirinya, lari, dia meninggalkan dengan tanah India, ya. 40 tahun, ya. Dan dia berpuluh-puluh tahun di situ, ya. Akhirnya bermain dengan kambing domba, ya kan. Jadi berbeda sekali dengan Yusuf. Yusuf dari seorang gembala domba malah dijual oleh abang-abangnya, ya kan, menjadi perdana menteri, ya kan. Itu di akhir daripada kita Kejadian. Nah, kita Keluaran awalnya ini kisah Musa yang diangkat menjadi putri pangeran, tiba-tiba akhirnya dibuang menjadi seorang yang terlantar. Dan hidup di sana terlantar itu puluhan tahun, beberapa dekade, bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 40 tahun. Karena waktu usia 80 tahun di sana akhirnya dia menikah dengan putrinya orang Midian. Usia 40 tahun lah, 40 tahun kemudian dipanggil oleh Tuhan. Jadi 80 tahun Musa itu dipanggil oleh Tuhan. Dia melihat ada api muncul di semak-semak, ya, tapi semak-semak itu tidak terbakar. Nah, ini kisahnya. Nah, singkat kata cerita Musa ini dipakai Tuhan sangat besar sekali. Satu, ya, ada 3 hal. Dia dipakai untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya, namanya Exodus, ya.
Yang kedua, yang melalui Musa itu diberikan firman Tuhan, diberikan Torah. Yang ketiga yang gak penting kepada Musa, melalui Musa diberikan oleh Tuhan cara-cara untuk bersekutu dengan Allah. Gereja, membangun gereja. Ini yang kita bicara sekarang. Karena kita kumpulan gereja sebenarnya gereja. Nah, kalau kita melihat ya, kita dibaca ini. Ketika cerita membangun gereja itu, di sana disebut itu tabernakel, kemah suci. Jadi disitulah tempat pertemuan Allah dengan manusia. Jadi supaya ada gambaran dulu, perspektif sedikit ya. Aku ada foto-foto beberapa. Nah, aku kasih dulu perspektif ya. Nah, kira-kira beginilah. Jadi ini adalah kemah tabernakel di tengah-tengah. Sekelilingnya itu kemah-kemah orang-orang Israel yang lain. Yang penting dia pintunya ini ke arah timur. Jadi dia kemah-kemah di sebelahnya itu. Tuhan berada di tengah ini. Ini tabernakel namanya. Yang ini. Panjang itu pagarnya itu kira-kira 100 kali 100 meter. Pagar terluar itu. Jadi inilah cara Tuhan. Ya. Karena Tuhan bilang, sebenarnya dia nggak mau tadinya datang, tapi Musa bilang, Tuhan kau mesti sama kami. Kalau kau nggak sama kami, nggak usahlah kami pergi ke tanah perjanjian itu. Kami mau isi aja, ya kan? Tuhan udah bilang dia, aku itu kudus aku, nggak bisa kalian tuh. Kalau aku itu tempat kalian, mati nanti kalian. Karena kalian nggak kudus, ya Tuhan peringatkan. Tapi karena si Musa masih tetap kekeh, yang dipandang oleh Tuhan. Dikasih tahu, oke, kau bikinlah tempat kudus itu, tempat yang kudus. Tuhan naik ke atas, 40 hari dia si Musa di atas. Bayangkan, ukuran-ukurannya itu detail sekali, bentuknya gimana, ya itulah kehebatan Musa sampai belajar di istana kan dulunya. Detail sekali bangunannya itu, dan ini zaman itu karena mereka melarikan diri, tabernakel pertama itu bentuknya itu bentuk tenda. Kenapa tenda? Karena zaman itu memang bangsa nomaden, kan bangsa pindah-pindah. Pindah lagi, jalan lagi ke sana, bangun lagi, pindah lagi, bangun lagi ke sana, begini. Inilah pertemanan. Tuhan pertama kali hadir di dunia bersama-sama dengan orang manusia, pilihannya adalah melalui tabernakel itu. Nah, detail daripada bagaimana tabernakel itu dibangun, kalian bisa baca di kitab Keluaran 25. Terus bagaimana tata cara di dalamnya itu? Saya nggak tahu kalian udah baca Bible nggak dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Aku terus terang belum selesai. Kalau kita coba baca Alkitab, Kejadian masih enak, ada cerita-cerita, Keluaran masih enak. Ada satu kitab itu ya. Begitu kita di situ terhenti, nggak tahu kalian udah ngalamin belum? Nah, kitab Imamat Lewi, ya kan? Imamat, ya kan? Pusing kali itu baca ini apa? Ini cerita begini, cerita tata cara peraturan orang Lewi, ya kan? Malas, tapi ternyata saya percaya kalau kalian nggak baca ini, nggak mungkin kita bisa mengerti mengenai penebusan Kristus. Aku terus terang bilang, aku memperoleh itu waktu aku baca Imamat 16, kitab Imamat 16, terus ini Keluaran 25 sama Keluaran 19. Aku lihat di situ cara detailnya. Jadi dari dulu Tuhan itu berkasih tahu. Nanti kita singgung sedikit, ya. Nanti kalian baca aja lagi. Kalau ada yang mau kita lanjut, tapi mungkin lanjutnya di Malaka, ya. Ya harus. Oh, karena belum dengar tadi. Si Anu mau ngawinkan apa? Putranya ya. Putrinya, si Lasma. Katanya mau Anu di Pekanbaru bulan Agustus. Jadi mungkin mau ada tur ke Malaka katanya. Ada pasta di sana. Nah, dari ini yang di situ penuh dengan tata cara. Jadi maksud saya begini sebenarnya. Waktu kita datang kalau mau ke tempat Tuhan itu, persiapkanlah diri kita gitu. Karena di sini ya, nanti kita lihat ya, udah lihat ini ya. Ini detail daripada tempat itu, ya. Di sini ada. Jadi nggak ada pointernya.
Ini tempat di sini pagar ini adalah tempat membakar bakar apa namanya? Bakar kurban. Nah ini kurbannya ada lembu, ada kambing, ya. Dan nanti ini tempat suci. Jadi si pendetanya itu bajunya itu Tuhan yang merancang gitu. Jadi aku senang kalau kalian mau pergi kalau mau kumpul kita kalian ribut pakaiannya. Sebenarnya itu refleksi dari karena orang lain itu bingung juga. Kenapa orang Kristen kalau mau pergi gereja kayak hooding kan kata orang agak ternyata. Nah ternyata kalau kita lihat ya, memang nggak sembarangan lihat nih. Ini adalah pakaiannya dia. Ini pakaian imam kepalanya ini. Ya. Kepalanya dari apa? Ininya dari emas, ininya dari itu perintah satu persatu detail sekali dari Tuhan kepada manusia melalui Musa. Detail sekali, ya. Ini. Dan bisa lihat. Jadi perintah-perintah ini kalau dibaca ini, misalnya ini harus pakai batu, gitu ya. Ini harus pakai batu. Itu dialnya ayatnya itu ada ayat ini, gitu. Harus pakai ini. Jadi kita kalau nggak mau lihat nanti biar bisa cepat. Ikat pinggangnya pakai apa? Ininya pakai apa? Ininya pakai apa? Gitu kan. Nah, jadi singkat kata di dalam itu yang ini ada tempat tadi membakar itu kurban itu, dan ini tempat si membasuh dirinya karena dia harus bersih. Jadi dia digantinya bajunya, terus dia pun harus bersih dan dia harus mengambil darah daripada ternak ini, kurban ini, dan itu harus dipercikannya nanti ke dalam. Nah, di dalam tenda ini tadi, dalam tenda ini tenda ini dibagi dua. Tenda mana yang itu, yang hitam itu. Ya. Yang di depan namanya ruang suci, the holy place. Waktu di dalamnya ada lagi di belakangnya sekali, holy of holy, buah maha suci. Disitulah tempat Tuhan bersemayam. Jangan coba-coba, banyak kali tata caranya. Pernah dicatat di Perjanjian Lama ini, ada orang nggak ngikuti tata cara itu langsung hangus mati. Nah, itu adalah tata cara Tuhan untuk bertemu dengan umatnya, manusia pilihannya di dalam Perjanjian Lama. Jadi, ya kalau kita lihat ini, ya Tuhan itu kan kalau kita lihat di tenda tadi kan dekat ya ke mereka ya, ini ya. Tapi dia dipagari, dia nggak bisa lihat. Nah, kita itu sesudah Kristus datang, semua tenda tirai ini sudah dibuka, kita bisa langsung kepada Tuhan. Kita nggak perlu pakai mediator dari imam kepala itu lagi tadi. Karena imam kepala kita adalah Kristus. Kalau baca nanti di Ibrani 10, Kristus itu menjadi imam kepala kita yang datang langsung ke tahta Allah Bapa. Satu kali aja selama-lamanya dia bawa darahnya. Kalau ini kan dia bawa darah domba, ya kan, lembu, ya sama kambing. Ya. Nah itu yang kita itu adalah anak domba Allah yang tidak berdosa. Ya. Dia yang jadi korban, dia yang datang ke ke hadapan tahta Allah Bapa langsung, sehingga kita langsung bisa datang mengikuti Kristus. Ini caranya. Kalau kita kan begitu kita udah selesai mati di dunia ini, ya udah nggak ada lagi cerita keselamatan, ya kan, selesai. Semua yang pernah hidup akan hidup kekal. Yang jahat, yang baik itu akan hidup kekal. Cuma tempatnya yang beda. Ya. Yang sini pergi ke sana, ke rumah Tuhan, yang sini pergi ke sini. Gitu. Jadi bukan kalau kau jahat terus kau mati di sini, enak banget mati terus. Enggak, kau hidup tapi kau menderita gitu. Menderitanya itu kekal gitu. Jangan salah. Menderita itu kekal. Ya. Jangan salah. Yang kekal itu bukan cuma yang baik. Yang ini juga kekal, tapi kekalnya kekal kesiksa gitu. Oke. Jadi kita lihat dulu ya, pada saat pertama kali datang Tuhan itu, siapa punya Alkitab bisa lihat. Kalau nggak nanti kita baca dulu. Kejadian 19. Ya. Jadi di sini kita baca ya ayat 1.
pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, jadi baru 3 bulan keluar dari Mesir, langsung Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Sebelumnya Tuhan menampakkan diri ke mereka dalam bentuk tiang awan dan tiang api waktu mereka menyeberangi sungai, laut Merau, ya. Waktu malam-malam dia berbentuk api, waktu siang-siang dia berbentuk asap. Ya. Nah di sini pertama kali, ya kita baca ini ya, kita baca itu pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang Gunung Sinai pada hari itu juga. Ya. Kemudian di sini disebutkan, setelah mereka berangkat tiba di Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Ya. Lalu naiklah Musa menghadap Allah. Nah ini pertama kali ini Musa langsung bertemu dengan Tuhan. Ya. Terus Tuhan berkata, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Pertama kali naik, dia ceritakan Tuhan itu selalu bilang, aku ini Allahnya Abraham, Yakub dan Ishak. Ya, Tuhan bilang, aku yang bawa kalian dari Mesir. Diterangkan di sini. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Jadi Tuhan selalu bilang itu, aku itu adalah sayap Raja Wali dan membawa kamu, ya, kepadaku. Ini ya kira-kira. Nah, jadi intinya di sini dia akan bilang ke Musa, ya, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka mengkuduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaian. Zaman dulu orang kalau mau pergi ke gereja itu disuruh kuduskan diri. Kita sekarang dulu pergi gereja, dan gereja terlambat lagi kita, habis itu ngobrol lagi. Bisa. Kalau zaman dulu itu benar. Ini perintah dari Tuhan sendiri, bukan dari kita. Ya. Pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka mengkuduskan diri pada hari ini dan besok. 2 hari disuruh mengkuduskan diri, ya. Dan mereka harus mencuci pakaiannya. Jadi jangan pakai pakaian bekas-bekas ya. Mungkin akhirnya kita terjemahkan ini pakaian keren gitu ya. Nah, terus sudah 2 hari, ya, disuruh cuci pakaian, disuruh bersih. Ya. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap. Sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Jadi sebenarnya gereja itu adalah pertemuan Tuhan dengan jemaatnya, kan? Dengan umatnya. Nah, zaman dulu itu pertama kali ini terjadi, Tuhan sendiri turun di Gunung Sinai. Nah, karena dia kudus, ya, dia bilang, janganlah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung atau kena kepada kaisar. Siapa pun yang kena kepada gunung pasti dia dihukum mati. Jadi tempat itu, karena itu tempat tapaknya Tuhan mau turun, ingatkan, disuruh pasang pagar di situ. Nanti kalau kalian baca lebih detail, ya. So pasti dia dilempari dengan batu, dia akan mati, baik manusia maupun binatang. Ya. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Ya. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu, disuruhnya lah bangsa itu mengkuduskan diri dan mereka pun mencuci pakaiannya. Nah, itu dulu kalau mau pergi gereja. Nah, kita sekarang pergi gereja, itu nggak pakai dasar. Pakai dasar. Sekarang kudus, yang diminta sebenarnya kalau cerita kudus itu termasuk roha. Jangan kita rapi tapi rapi luar. Gitu. Perintahnya itu begitu, awal muasalnya itu. Jadi ini saya bilang gitu supaya yang nggak tahu ya, saya baca sesudah baca ini juga tergetar-getar hati kita ini ya. Bisa kita harus kita lakukan preparation itu. Waktu kita mau datang kepada Allah, Tuhan itu dikasih tahu sama kita yang begini. Ya. Bersiaplah menjelang hari 3 dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Jadi mereka bergaul itu dilarang, ya. Dan terjadilah pada hari ketiga waktu Tuhan datang, lihat tuh, ada guru dan kilat, guru kilat, awan padat di atas gunung, bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa itu. Jadi kelihatan ya, tiap Tuhan datangnya bukan dia kemuliaan Tuhan besar banget. Guru kilat angin itu standar itu ya. Jadi kita kira-kira bisa lihat nanti kan datang di kali kedua, ya bentuknya itu seperti itu. Ya. Gemetarlah. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menyembah Allah dan berdirilah mereka pada kaki gunung.
cerita ini. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Ya. Jadi kalau dia muncul asap, muncul api, ya dia mendampingi mereka yang akan beradu kayak gitu. Ya. Bunyi sangkakala itu kiannya makin keras. Tambah takut itu mereka. Sehingga berbicara Musa, lalu Allah menjawab dalam burung. Ya. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu dan naiklah Musa ke atas. Ya. Tuhan bilang, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu supaya mereka jangan mendapatkan Tuhan untuk melihat-lihat sebetulnya banyak dan mereka akan binasa. Ya. Jadi ini menjelang ini Musa naik itu dikasih nanti ini kan ayat 19, ini kan Keluaran 19. Di Keluaran 20 Tuhan kasih kepada dia dua batu loh, ya. Yang isinya adalah 10 perintah Allah. Tuhan, ya. Jadi ini ceritanya. Nah, kita salah satu perintahnya itu nanti di Kejadian 25. Ya. Kejadian 25 petunjuk untuk mendirikan kemah suci. Ya. Jadi diperintahkan kepada orang Israel supaya mereka prinsipnya membangun kemah suci. Jadi kemah suci itu tadi sudah bilang kementerian tanah kira-kira 100 x 100 meter. Di dalamnya itu ada altar. Di altar ini ada dua tempat yang penting. Satu adalah tempat untuk membakar itu tadi, bakar kurban. Satu lagi adalah untuk tempat mencuci pakaian daripada si imam kepala, ya. Dan terus di dalam tenda, di dalam tenda ada dua ruangan, ya. Ada dua ruangan. Ruang pertama ruang suci. Ya. Saya nggak tahu di sini ada gambarnya. Tapi nanti ini ya ditandu ini sama mereka selama perjalanan itu gitu loh, ya. Bayangkan dibongkar lagi, jalan lagi, bongkar lagi, jalan lagi gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini diceritakan apa yang harus dia bikin, ya. Perintahnya, ya. Bikinnya ini gimana gitu ya. Nah, nanti saya mau pergi sedikit ke Imamat 16 tadi, ya. Imamat 16, ya. Ini setelah kedua Harun mati yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan berfirman Tuhan kepada Musa. Jadi si Harun pun anaknya mati karena nggak ngikutin peraturan dari Tuhan, ya. Soal jarak, soal anu segala macamnya, mati. Dan waktu dia mati si Musa itu nggak nangis, nggak anu dia, ya. Ponakannya itu sebenarnya kan disarap sama api, ya. Katakanlah kepada Harun kakakmu supaya dia jangan sembarangan waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir. Ke depan tutup perdamaian yang di atas tabir supaya jangan mati. Karena aku menampakkan diri dalam awan dan jadi ada ruangan di dalam itu, terus ada lagi ruangan lain. Nah, luas ruangan itu di sini saya kira itu saya cari. Kalau nggak salah 4,6 kali 15 meter itu tempatnya anu Tuhan itu, ya. Nanti kalian bisa lihat lagi anu. Jadi yang luarnya itu 100 kali 100, terus ini punya 4,6. Jadi si ini dia bilang sebenarnya kamu harus berdamai dengan Tuhan. Ini intinya sebenarnya hari itu harus menjadi sahabat dan hari perhentian perintahnya. Dari umat Israel dia harus mengambil 2 ekor kambing. Jadi di tempat anu tadi itu, tempat pelataran tadi itu harus diambil 2 ekor kambing jantan untuk korban penghapusan dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Jadi ada 2 kambing ini, ya. Yang satu mau dijadikan korban bakaran, yang satu mau ditaruh menjadi ini baca ayat mana? Jangan kalimat aku diikuti. Penghapusan dosa, ya. Ini sangat penting karena dari sini saya ngerti gimana Kristus itu menghapus dosa kita. Baca nanti, ya. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Ini perintah Tuhan, detailnya, ya. Dan harus membuang pun di atas 2 kambing. Jadi 2 kambing jantan tadi, satu mau ditaruh persembahkan kepada Tuhan, satu lagi sebenarnya nanti kita lihat, ya. Itu akan ditaruh semua dosa-dosa kita itu, dosa-dosa orang itu ditaruh ke kepalanya. Ditaruh ke kepalanya, terus si kambing ini disuruh keluar, dilepas.
Nah, jadi balik lagi sebentar ya ke foto tadi. Jadi ini kan tadi ini tabernakel di tengah. Terus mereka bercamping di luar itu kan lingkarannya. Jadi bentuknya bentuk lingkaran loh. Ini Pak persegi. Apa? Ini Pak persegi. Yang mana? Bukan, mereka itu berkemah. Berkemah. Orang-orang. Nah, di luar itu dianggap sebagai daerah orang-orang jahat, orang-orang berdosa. Ya. Jadi nanti kambing itu yang satu, kambing jantan yang satu, disuruh membawa dosa. Nanti kita baca. Dosa ini oleh si imam kepala tadi ditumplakkan ke kepala si kambing ini. Kambing yang satu ini. Ya. Terus si kambing itu akan keluar dari kumpulan ini, keluar dari tabernakel, terus keluar juga dari sana pergi ke tempat yang di mana dia mati hari ini. Nah, itulah pemahaman mereka ketika itu dosa itu dibuangkan ke sana gitu. Dan itu dilakukan setiap tahun. Jadi jangan ikutin kalimat aku, tapi ini supaya ngerti dulu bilang singkatnya. Kalau kalian baca nanti isinya seperti itu, ya. Nah ini, ia harus melakukan dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah lagi bagi Azazel. Azazel nama kambing ini yang dikirim buang dari sana ya. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan dan mengolahnya sebaik itu. Jadi kambing jantan yang tadi diolah, dipersembahkan kepada Tuhan. Itu kan jadi kurban biasa yang kita kenal. Tapi kambing jantan ini ayat 10 ini ya. Kambing jantan yang kena undi bagi Azazel harus ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan perdamaian. Lalu dilepaskan bagi Azazel kepada gurun. Jadi habis itu dilepaskan kepada gurun. Si yang satu lagi kambing ini. Ya. Ini dia ngambilnya dia ayat 21. Jadi setelah Harun keluar dari ruang Maha Kudus Kanang ini bertemu Tuhan itu, di ayat 21 disebutkan. Harun harus meletakkan kedua tangannya di atas kepala kambing jantan yang hidup itu, ya, dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, jadi semua dosa, apapun juga dosa mereka. Ini ayat 21, bukan kalimat takut ya, nggak ada kalimat takut sih, nggak berani itu. Ya, ini kalimat kita baca. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu, dan kemudian melepaskannya kepada guru dengan perantaraan seorang yang sudah siap sedia untuk itu. Jadi semua dosa-dosa mereka itu, ya, setelah si Harun tadi masuk ke dalam si kepala itu diambil, ditaruhkan secara simbolis di atas kepala kambing jantan tadi. Terus kambing jantan itu, ya, kemudian dilepaskan keluar kepada guru. Jadi di luar, bukan di kemah, tidak di kemah siapa-siapa pun. Ya belum pernah ke sana kalau mau lembang itu, kira-kira gitu. Jadi ini adalah menggambarkan. Ya sebenarnya tabernakel ini cara-cara Kristus menebus kita itu ya seperti ini ya, digambarkan. Jadi Kristus tadi mencuci kita, menjadikan korban, ya. Kemudian dia menanggung dosa-dosa kita. Jadi dosa kita itu ditanggung. Ya. Waktu dia mati di salib itu, dosa kita itu ditanggungkan kepada dia. Sama dengan seperti jantan ini. Jadi Tuhan sudah menceritakan ada kambing jantan dan kambing jantan diundi, ditumpangkan semua dosa-dosa orang jatuh kita. Makanya ya dibilang kalau orang nggak baca perjanjian lama nggak mungkin ngerti tentang perjanjian baru akan penebusan daripada Kristus. Karena sebenarnya ini simbolik. Kenapa simbolik? Karena di sana setiap tahun dilakukan. Kenapa? Karena domba itu, ya, kambing itu tidak mungkin bisa menanggung semua dosa manusia secara sempurna. Tapi kalau Kristus yang tidak berdosa, dia menjadi domba Allah, maka dia bisa menanggung hanya satu kali untuk semua. Jadi ini ayat 22. Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus, dan kambing itu harus dilepas di padang gurun. Jadi dibawa di teanya saja. Ya persis kayak Yesus Kristus mengenai dosa kita. Ya, apa bentuknya itu dosa di kepala kambing? Kan tadi siang itu kan dari kepala kan di sini. Apa yang ditaruh di kepalanya? Dibilang dosanya ini. Kan si Anu tadi si Harun harus memegang ini baca ini ayat 21. Coba baca ayat 21. Iya. Dan
atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskan yang burung dengan perangkat seseorang yang sudah siap. Kemudian Ya. Jadi dipegangnya kepala apa itu? Dipegangnya. Jadi soalnya ini di tengahnya ini ya, si Harun itu udah masuk dulu ke dalam tempat Tuhan ini dia di tengah-tengah itu nanti dia habis kita nggak bahas tadi ya. Dipercikan dia semua Tuhan sudah kasih dia menerima persembahannya. Nah sekarang kan mau kemana ini dosa ini ya kan? Nah dosa itu ya kan harus kan nggak boleh tinggal di dalam bangsa itu kan? Nah harus keluar. Jadi semua orang-orang yang di luar itu ketika peristiwa karena peristiwa hanya 1 tahun sekali, ya, hanya 1 tahun sekali. Semua bangsa itu di luar menanti dengan dengan hening, ya katanya tidak satu pun suara yang kedengaran karena mereka mau lihat benar nggak akhirnya si kambing jantan ini memang dia mau dan keluar dan ke sana ya. Konon katanya ketika Kristus waktu mau disalib itu, ini si kambing ini balik katanya ya nggak tahu tapi dia nggak ada di tulisnya. Jadi dia waktu dibuang ke angin itu sana, dia balik ke kemah itu, dia nggak keluar. Dan disitulah terjadi peristiwa itu. Jadi begitu akhirnya ditumpahkan. Dan ini Tuhan sendiri yang kasih ke kita. Jadi untuk kita mengerti bagaimana Kristus menumpahkan semua dosa-dosa dan anugerah kita ke situ, ya seperti ini sebenarnya yang dimaksudkan. Jadi oke, karena waktu juga yang membatasi kita, saya kira singkat kata, aku percaya kalian nggak dapat sepenuhnya mengenai apa, tapi paling nggak kalian udah tahu bahwa juga kita itu ada ditulis. Tinggal soalnya mau baca-baca apa enggak ya? 2 ini harus baca ya. Kejadian 19, Keluaran 19 yang tadi, waktu pertama kali Tuhan muncul di Sinai itu, ya. Dan lihat ya, caranya Tuhan diselamatkan dulu orangnya. Jadi dikeluarkan dulu dari dari Mesir, baru dikasih hukum ya kan, hukum Tuhan. Jadi Tuhan itu selalu ya kita diselamatkan dulu. Makanya tadi kita nggak betul apakah itu emang itu 2 juta orang Israel itu nggak berdosa, ada juga yang berdosa di situ ya kan, tapi nggak perlu Tuhan selamatkan dulu ya kan. Habis diselamatkan baru Tuhan kasih ini loh aturan-aturannya supaya kalian itu hidup kudus seperti aku gitu. Ya, bukan dihukum dulu ya kan, baru habis itu yang disayang enggak. Cara Tuhan bekerja itu tidak seperti itu. Jadi itu satu kejadian Keluaran 19. Terus Keluaran 25 pertama kali Tuhan memerintahkan membangun gereja. Kalau ada gereja tempat Tuhan dan umatnya bertemu. Dan tadi Imamat 16 tentang detail ya, bagaimana ya dosa-dosa kita ditanggungkan, bagaimana prosesnya di dalam tabernakel ini ya, bagaimana dan sebagainya. Saya kira demikian aja untuk hari ini dan semoga yang kita berikan ini bisa memberikan tambahan dasar pengetahuan untuk kalian lebih ingin. Karena waktu kita tempat banyak ya, satu persatu orang kita baru pergi. Jangan nanti Tuhan tanya, Tuhan apa kau baca belum Imamat 16 itu? Belum, Bang. Padahal kau udah dikasih belum. Berapa kau umur? 74. 74 belum baca juga. Kalau umur 16 nggak baca mungkin dikasih ya. Tapi udah 74 baca pun enggak, bacalah dulu ya Imamat 16 ya. Nanti kalau nggak ngerti les kita, tapi les kita dari restoran yang enak, jadi nggak datang. Amin. Dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan Maha Kudus, Tuhan mencipta langit dan bumi dan segenap yang ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan atas kesempatan Kau perkenankan kami berkumpul bersama di kumpulan kami yang kecil Sola Gracia ini. Kami namun mohon kehadiran Roh Tuhan untuk kiranya firman yang kami sampaikan akan kami bersama-sama mempelajarinya dan akan lebih mengerti, mencoba mengerti isi hati Tuhan. Dengarkanlah Tuhan doa kami ini dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan telah berdoa. Amin.